Di kuliah subuh online dengan tema belajar memuliakan ilmu, dan kali ini kita akan memasuki prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ke-9, al-maqidut tasi'. Silahkan dibuka halaman 23. Mas sama dibaca. Al-maqidut tasi' as-sabru fil ilmi tahammula wa ada'a idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabri wa a'zamu shay'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ilm talabal ma'ali tasbiruha alayhi wa lihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan walitahsili kamalihi taratan ukhra. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru al-ayah. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha al-ayah. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqh walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Qala Yahya bin Abi Katsir aidan la yustata'u al-ilmu bi rahatil jismi fabis-sabri yukhraju ma'arratil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Ya, cukup. Coba dibaca Mas Rukasyah halaman 73. Prinsip ke-9. Sabar dalam belajar dan mengajar. Segala sesuatu yang mulia untuk mendapatkannya membutuhkan kesabaran. Hal terpenting yang bisa diandalkan dalam proses mengejar cita-cita tinggi adalah memaksa diri untuk bersabar. Karena itulah bersabar dan melatih kesabaran diperintahkan agama, sebab keduanya sangat diperlukan hamba dalam upayanya untuk membangun pondasi keimanan atau guna menyempurnakannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Ya, Mas Abdurrahman. Dia juga berfirman, wasbir sama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Artinya, bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap ridha-Nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Yahya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, yang dimaksud adalah bersabar dalam menghadiri majelis-majelis fikih. Seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menegaskan, ilmu tidak akan didapatkan dengan fisik yang bersantai riang. Dengan kesabaran, kebodohan bisa dihilangkan dan kenikmatan ilmu bisa dirasakan. Ya, ini adalah prinsip yang keberapa? Yang ke-9, yaitu sabar dalam belajar dan mengajar. Jadi proses ilmu itu ada belajar, kemudian ada mengajar. Dua-duanya membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena ilmu itu sesuatu yang mulia. Ilmu itu sesuatu yang istimewa. Setiap sesuatu yang istimewa untuk mendapatkannya membutuhkan kesabaran. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau orang nggak pengen mendapatkan keistimewaan, silahkan. Makanya lebih banyak mana? Orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Bodoh. Lebih banyak mana? Ya, orang yang bodoh. Ya, dibandingkan orang yang pintar. Kenapa? Karena untuk mencapai kecerdasan, kepintaran, mendapatkan ilmu, itu membutuhkan kesabaran. Dan tidak semua orang bisa sabar dan mau sabar. Ya. Setiap orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, dia harus bersabar.
tanpa kesabaran dia tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan. Karena itulah di dalam agama kita disuruh untuk bersabar dan melatih kesabaran. Jadi ada as-sabru, ada al-musabarah. Ada as-sabru, sabru itu apa? Sabar. Musabarah itu artinya adalah melatih, memaksa diri untuk sabar. Jadi memang harus dipaksa. Ya. Kenapa harus dipaksa? Karena memang manusia itu punya nafsu. Manusia punya nafsu. Dan nafsu itu selalu mengajak untuk tidak sabar. Nafsu selalu mengajak untuk tidak sabar. Nah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Berarti kita harus melawan nafsu. Harus melatih nafsu itu supaya tunduk dan patuh kepada kita. Makanya dua hal ini disuruh. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi dua perintah. Isbiru sama apa? Sabiru. Yang pertama bersabar, yang kedua kuatkan, latihlah, paksalah dirimu untuk bersabar. Ya. Jadi untuk mendapatkan keimanan kita harus bersabar. Untuk istiqomah di atas keimanan kita juga harus sabar. Untuk mau sholat butuh kesabaran. Untuk mau sholat secara rutin butuh kesabaran lagi. Ya. Apalagi bagi orang yang gak pernah sholat. Sebagian orang kalau gak pernah sholat, itu kalau suruh sholat sekali saja rasanya berat minta ampun. Apalagi disuruh rutin, ya, lebih berat lagi. Tapi itulah perintah agama. Kemudian Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini ayat yang kedua. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi. Apa maksud Rahman? Di pagi dan petang. Ini salah satu ayat yang dijadikan dalil tentang disyariatkannya zikir pagi dan petang. Tapi Imam Yahya bin Abi Katsir beliau menafsirkan yang dimaksud di sini adalah majelis-majelis fikih alias pengajian. Ya, pengajian itu ya bukan cuma di masjid. Kalian itu ketika belajar itu juga termasuk pengajian. Entah itu secara offline maupun secara online, sabar. Ya. Kenapa? Karena memang membutuhkan luar biasa kesabaran. Yang online kadang-kadang kendalanya kendala apa? Jaringan, ya. Kadang putus, kadang delay, macam-macam lah. Ya. Sehingga ketika orang tidak punya modal kesabaran, maka dia akan malas. Ya. Dan memang yang namanya ilmu itu membutuhkan pengorbanan fisik. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir juga, kata beliau, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Orang yang pengen mendapatkan ilmu itu tidak mungkin tubuhnya itu bisa santai. Jadi kalau misalnya anak-anakku berpikir dengan santai-santai akan mendapatkan ilmu, maka itu adalah pemikiran yang salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu dengan santai. Ya harus tidurnya harus sedikit. Ya, kemudian mainannya juga harus sedikit. Itu resiko sudah. Ya. Makanya dahulu para ulama kita luar biasa mereka. Ada yang kan kita udah pernah baca itu. Ada seorang ulama yang kalau malam itu dia sampai dipaksa ibunya untuk tidur. Ya. Karena dia pengen belajar terus. Memang seperti itu. Makanya nggak ada ceritanya ulama pagi-pagi apa? Tidur sudah ada. Itu waktu yang berkah pagi itu. Burika li ummati fi bukuriha. Umatku itu waktunya diberkahi di pagi hari. Kemudian terakhir di sini disebutkan apa? Keuntungan orang yang sabar. Satu, kebodohan bisa dihilangkan, kenikmatan ilmu bisa dirasakan. Ada dua. Ya, yang pertama kebodohan bisa dihilangkan. Ada sebuah ungkapan mutiara yang mengatakan man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Man lam yadhuq
dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau untuk capek belajar ilmu sesaat, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan seumur hidupnya. Coba Mas Abdurrahman diulang. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Coba. Malam yaduk Dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Sa'atan itu berarti cuma sesaat. Tula hayati seumur hidup. Kalau ada orang nggak mau capek sesaat saja belajar, maka dia akan menderita kebodohan seumur hidup. Karena aku mungkin pernah melihat kan orang-orang yang Masya Allah ya, untuk mendapatkan sesuap nasi itu harus mengecat tubuhnya dengan warna apa? Dengan warna silver. Silver atau emas. Yang biasa disilangkan dengan manusia silver. Capek nggak seperti itu? Capek. Bukan hanya capek, panas, gatel, kulitnya rusak. Bayangkan dicat semua tubuhnya gimana coba? Dan itu tiap hari. Ketika orang tidak punya ilmu, ya, maka dia akan kesulitan untuk mencari nafkah buat kesehariannya. Itu baru urusan dunia, belum urusan akhirat. Itulah ketika orang tidak mau untuk belajar, ya, tidak mau untuk menekuni ilmu, maka dia akan kesulitan seumur hidupnya. Hanya dengan kesabaran orang bisa, kebodohan bisa dihilangkan. Yang kedua, kenikmatan ilmu bisa dirasakan. Orang akan merasa nikmat ilmu ketika dia bersabar. Ya. Makanya orang yang sabar untuk naik gunung, ya, butuh kesabaran atau tidak naik gunung? Butuh, capek, jauh, tinggi, dingin, panas. Tapi begitu sampai ke puncak, apa yang dia rasakan? Nikmat. Ya, bisa melihat sunset, bisa melihat sunrise, ya, bisa menghirup udara segar. Itulah ketika orang sabar, dia akan merasakan kenikmatan. Begitu pula belajar. Kenapa kita belum merasa nikmat belajar? Karena kita belum bersabar. Ketika kita bersabar, maka belajar akan terasa nikmat. Bi'idznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah separuh dari prinsip yang ke-9 pada esok hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.